Fix up acting, man. We don't leave messes like that. It wasn't just Lorea's money. A lot more people are gonna come after you. Every town covered. So we go through them. It's not as little hard than you think it's gonna be. It's too late to walk away. Crash land here, we all die. Lose the money! Halo Sobat Movie semuanya, what's up? Welcome back to my channel. Well, kali ini saya akan mereview sebuah film action dan perampokan, Triple Frontier. Film ini adalah tentang kesetiaan 5 sahabat ex-veteran atau ex-special force saat dihadapkan dengan banyaknya uang. Triple Frontier disutradarai oleh J.C. Kander, ditulis oleh Mark Bow, produsernya Charles Roven. Dan tentunya film ini dibintangi oleh aktor-aktor yang sudah sangat terkenal seperti Ben Affleck. Di sini dia berperan sebagai Tom Davis Redfly, Oscar Isaac dia sebague Pope, Charlie Hunnam dia sebagai Ironhead, Garrett Hedlund dia sebagai Ben Miller, Pedro Pascal sebagai Cat Peace, dan juga banyak aktor-aktor dari Amerika Latin yang ikut meramaikan film ini. Secara sinematografinya sendiri digarap oleh Roman Vasianov, ya, diproduksi oleh Atlas Entertainment atau juga Netflix juga. Seharusnya film ini dirilis 3 Maret 2019. Hanya saja tidak sempat ditayangkan di bioskop. Jadi hanya bisa dinikmati di streaming berbayar Netflix. Sementara budgetnya film ini sendiri berkisar 115 juta dolar Amerika Serikat, ya. Jadi tidak diragukan dengan spesial atau visual efeknya. Film ini tentunya sesuai dengan budget yang digelontorkan oleh produsernya. Nah, bagi Sobat Movie semuanya, film adalah satu dari sekian hasil karya seni yang sangat berpengaruh dan membuat realitas di kepala penikmat seni. Kali ini, di film ini juga menampilkan atau si direkturnya ini membuat sebuah visual berdasarkan cerita-cerita action yang tentunya sangat mengentertain bagi kita, dimodifikasi atau dimodified sedemikian rupa untuk sebuah tayangan yang sangat menghibur. Baiklah, ceritanya sendiri film Triple Frontier ini adalah ketika veteran militer bersatu, yaitu ex militer ya yang sudah tidak bekerja di kesatuannya lagi, merampok seorang drug lord asal Brazil, yaitu Tuan Lorea, Mr. Lorea, ya, yang aslinya Mr. Lorea adalah bos atau pemain lah, ya. Drug dealer atau drug lord asal Brazil. Awalnya karena 4 veteran ini merasa hanya menjadi pecundang saat mereka sudah tidak lagi menjadi tentara atau tidak lagi bertugas. Nah, mereka menjual seperti kondominium, ya. Kondominium itu seperti perumahan lah kalau di sini, rumah peta gitu. Tapi tidak laku-laku. Jadi mereka merasa apa yang harus dikerjakan supaya bisa menghasilkan uang. Saat itu terjadi, datanglah si Pope, yaitu si Oscar Isaac itu yang masih bertugas di kesatuan
kejahatan di Meksiko, terutama di bagian drug dealer. Dia mereka bagaimana kalau kita membuat suatu grup. Dia berencana merampok si Mr. Lorea ini karena dia juga mempunyai dendam sama Mr. Lorea ini. Jadi dia menyusun rencana. Di dalam rencananya ini si Pope ini memberikan kode kepada Andrea Arjona itu sebagai di sana itu Yohana yang jaga yang dipercaya oleh si Mr. Lorea tadi. Maka diberikanlah kode saat rumah itu tidak ada penjagaan yang ketat. Maka si Yohana tadi memberikan sinyal kepada si Pope. Mereka akan melakukan perampokan, tapi dengan barter juga dilakukan sama Yohana yang pengawalnya tadi itu bahwa dia juga harus diselamatkan dari rumah itu, dan itu pun disanggupi oleh Pope. Sesuai dengan judulnya, Triple Frontier mengambil latar di arena perbatasan antara Paraguay, Argentina, dan Brazil, yaitu pertemuan antara sungai Iguazu dan Parana. Di tempat yang disebut La Triple Frontera, yang tersembunyi dan menjadi surga bagi organisasi kejahatan, terutama seperti drug dealer atau kartel lah. Nah, itulah kejahatan paling besar di Amerika Latin, tepatnya di Brazil, Kolombia, Meksiko, Paraguay, Uruguay, Argentina gitu. Dalam Triple Frontier ini tampil dengan sangat bagus, terutama di pembukaan, memaksa penonton untuk terus mengikuti alur ceritanya tertata dengan baik dan rapi, dan juga drama dan juga adrenalin dan action. Apalagi para pemeran utama di film ini memainkan porsi mereka dengan tepat. Hebatnya lagi, meskipun diisi oleh beberapa nama besar seperti Ben Affleck, Charlie Hunnam, hingga Pedro Pascal, namun aktor Oscar Isaac yang tetap menjadi kuncinya. Semuanya diramu sehingga hingga pertengahan film menjadi sedikit melonggar, artinya melemah. Alur cerita ini atau alur cerita Triple Frontier ini mulai sedikit melambat, artinya gitu. Pertengahan dan kemudian dihentakkan lagi seperempat akhir film. Awalnya bagus, di pertengahan sedikit melambat, tetapi terbalaskan lagi di ending. Itu pun sudah mau mendekati ending, di mana para pemerannya mulai harus berselisih satu sama lain hingga mengorbankan apa yang sudah mereka dapatkan setelah merampok Tuan Lorea. Konflik-konflik baru pun bermunculan dan yang membuat mereka sedikit terpecah. Dan ini sepertinya menjadi trik dari sutradara mencoba untuk menggiring emosi penonton. Sayangnya ini tidak terjadi dengan baik. Kenapa? Karena kemungkinan ya karakter beberapa aktornya itu tidak tepat untuk membuat keputusan-keputusan yang sebenarnya sudah bisa ditebak sedikit sih sebenarnya. Yang menarik dari film ini adalah biarpun Ben Affleck bukan aktor utama atau bukan peran sentral ya, namun di film ini yang menjadi sorotan tetaplah Ben Affleck. Karismanya mungkin yang membuat dia tetap menjadi idola ya.
karena karisma dan pesona yang dimilikinya bisa menutupi cap dan kritikan banyak orang tentang kegagalan Bruce Wayne di film Batman vs Superman atau Justice League. Menurut saya itu Ben Affleck berhasil memainkan peran sebagai seorang veteran yang rapuh dan kehilangan hampir sebagian hidupnya, ragu-ragu dan mengambil keputusan hingga gegabah. Satu akhir yang ironis menjadi pelengkap kenapa film Triple Frontier jadi film yang bisa Sobat Mupi nikmati. Nilai film ini juga atau rating dari film ini menurut saya itu 7/10. 7/10. Jadi biarpun IMDb memberikan 6.4/10, tetapi saya sendiri memberikan rating 7 karena film ini sebenarnya masih sangat menghibur, sangat mengentertain, dan juga memberikan cerita-cerita atau penokohannya menurut saya hampir bagus semua sih, kecuali ada beberapa memang yang seperti Charlie Hunnam yang seperti tidak menjadi banyak berperan di film ini tentunya. Nah, balik lagi Sobat Mupi semuanya, film itu adalah tergantung mood kita. Bagus tidaknya sebuah film adalah situasi hati kita atau mood kita. Jadi buat Sobat Mupi semua, jika ingin menonton sebuah tayangan film atau series, persiapkan terlebih dahulu moodnya, karena best movie is your best mood. Begitu Sobat Mupi menurut saya. Oke, itulah tadi ulasan seputar Triple Frontier. Bagi sobat yang sudah menonton, boleh berkomentar di kolom komentar bagaimana tanggapannya dan juga masukan atau kritik dan sarannya tentang review yang saya telah buat. Bisa sharing-sharing di kolom komentar. Bagi Sobat Mupi yang belum nonton film ini, saya rekomendasikan film ini bagus dan sangat menghibur, terutama bagi Sobat Mupi yang suka dengan genre action, adventure, dan a little bit adrenaline ya tentunya. So, semuanya Sobat Mupi tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga komen, dan juga share. Itu akan membantu saya untuk terus berkembang dan juga akan memberikan tetap review-review movie di next video atau next content. Oke, terima kasih semuanya buat Sobat Mupi dan sukses selalu.